Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kali ini saya Doni Afrianto ingin memaparkan proposal tesis mengenai pengaruh kualitas pelaporan kepatuhan SAK dan GCG terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Ini merupakan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BDJ. Lalu latar belakang dan pentingnya penelitian itu dalam era globalisasi dan perkembangan pasar modal yang pesat, transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung efisiensi pasar. Perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar agar mencerminkan kondisi real perusahaan. Kualitas pelaporan yang baik meningkatkan kredibilitas dan kinerja keuangan. Sedangkan kepatuhan terhadap SAK menunjukkan profesionalisme dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi membantu menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang. Namun, pengaruh ketiga faktor ini terhadap kinerja keuangan tidak selalu konsisten, yang juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu identifikasi masalah penelitian, yaitu masih ada perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang rendah yang menyebabkan asimetri informasi dan mempengaruhi kinerja. Kepatuhan terhadap SAK belum merata, terutama di perusahaan kecil dan menengah yang mengurangi keandalan laporan. Terus implementasi GCG masih lemah, terutama dalam independensi Dewan Komisaris dan efektivitas komite audit. Lalu keempat, kinerja keuangan tidak selalu mencerminkan penerapan kualitas pelaporan, kepatuhan SAK dan GCG secara konsisten. Lalu kelima, ukuran perusahaan diduga moderasi pengaruh variabel-variabel tersebut, namun banyak penelitian empiris di sektor manufaktur Indonesia. Lalu yang terakhir, kurangnya penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel dalam satu model analisis yang komprehensif. Batasan masalah penelitian yang saya teliti yaitu adalah satu, fokus pada perusahaan manufaktur di BEJ periode 2020 sampai 2024 dan tidak mencakup sektor lain. Terus variabel independennya yaitu adalah kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap SAK dan GCG dengan indikator spesifik. Lalu yang ketiga, variabel dependennya itu adalah kinerja keuangan diukur dengan ROA, ROE atau indikator relevan lainnya. Lalu keempat, variabel moderasi yaitu adalah ukuran perusahaan diukur melalui total aset, total penjualan atau logaritma total aset. Data sekunder yaitu dari laporan tahunan, laporan keuangan audit, dan laporan GCG. Lalu analisis kuantitatif menggunakan regresi dengan uji moderasi tanpa pendekatan kualitatif. Terus yang ketujuh, tidak membahas faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi atau kebijakan pemerintah. Rumusan dan tujuan penelitian.
itu rumusan dan masalah meliputi pengaruh kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap SHK dan GCG terhadap kinerja keuangan, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada hubungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh langsung dan moderasi variabel-variabel tersebut pada perusahaan manufaktur di BEJ selama tahun 2020 sampai 2024, yaitu menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan, menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap SHK terhadap kinerja keuangan, menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, menguji moderasi ukuran perusahaan pada hubungan kualitas laporan dan kinerja keuangan, menguji moderasi ukuran perusahaan pada hubungan kepatuhan SHK dan kinerja keuangan, lalu menguji moderasi ukuran perusahaan pada hubungan GCG dan kinerja keuangan. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan. Juga menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di sektor atau periode yang berbeda. Terus manfaat praktisnya itu adalah evaluasi bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan, kepatuhan, dan GCG demi kinerja keuangan yang lebih baik. Referensi bagi investor dalam menilai prospek dan kualitas perusahaan berdasarkan faktor non-keuangan. Lalu yang ketiga, informasi empiris bagi regulator seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, dan IAI untuk kebijakan pengawasan dan pembinaan perusahaan publik. Lalu manfaat akademisnya yaitu referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam studi lebih lanjut terkait pengaruh pelaporan keuangan, kepatuhan, tata kelola, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Nah, landasan teori yaitu kita menggunakan teori agensi teori, di mana di agensi teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen atau agent dan pemilik, yaitu prinsipal, serta mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kinerja keuangan. Lalu kita juga menggunakan teori kualitas pelaporan keuangan, yaitu menilai sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, komparatif, dan dapat dipahami untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan pasar. Lalu kita juga ada menjelaskan teori kepatuhan, menggambarkan perilaku mematuhi aturan yang dipengaruhi sikap pengawasan dan sanksi, khususnya kepatuhan terhadap SHK yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Lalu ada teori good corporate governance yaitu GCG, menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mencerminkan perilaku oportunistik. Lalu ada teori pengukuran perusahaan berdasarkan memiliki akses modal, teknologi, dan tata kelola yang baik, sehingga ukuran perusahaan moderasi pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan. Lalu signaling teori, informasi berkualitas tinggi dan penerapan GCG memberikan sinyal positif kepada investor, meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di pasar modal. Nah, penelitian terdahulu dan temuan utama itu sebagai
berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap SAK dan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan seringkali memoderasi hubungan ini, memperkuat efek variabel independen terutama pada perusahaan besar. Contoh studi yaitu dari Sari dan Widana Putra yaitu tahun 2020 menemukan kualitas dan GCG berpengaruh positif signifikan dengan moderasi ukuran perusahaan. Pamungkas dan kawan-kawan 2021 membuktikan pengaruh SAK berpengaruh positif. Lalu Rahmawati dan Putra 2023 itu menunjukkan bahwa GCG paling dominan dan dalam pengaruh positif terhadap kinerja. Nah, untuk kerangka pemikirannya itu adalah kinerja keuangan yaitu variabel Y-nya itu yaitu adalah kinerja keuangan. Untuk X-nya itu adalah dari kualitas pelaporan keuangan, juga X2-nya itu adalah kepatuhan terhadap SAP. Juga di sini juga ada good corporate governance. Itu adalah X3-nya, variabel independennya. Lalu variabel moderasinya itu adalah ukuran perusahaan, di mana hipotesis utama menguji pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan SAK dan GCG terhadap kinerja keuangan. Hipotesa moderasi menguji peran ukuran perusahaan dalam memperkuat atau menerjemahkan pengaruh variabel-variabel tersebut. Yaitu hipotesa 1 yaitu adalah kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Terus hipotesa 2 kepatuhan terhadap SAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu hipotesa 3 GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesa 4 sampai 6 yaitu adalah ukuran perusahaan moderasi pengaruh ketiga variabel independen terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian yaitu metode dan pendekatan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Lalu di sini ada variabel penelitiannya itu adalah variabel independen yaitu kualitas laporan keuangan, kepatuhan SAK dan GCG. Dependennya itu adalah kinerja keuangan yaitu ROA, ROE dan lain-lain. Moderasinya itu adalah ukuran perusahaan yaitu ada total aset, penjualan dan long aset. Terus populasi dan sampelnya itu adalah perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024 dengan purposive sampling berdasarkan kriteria kelengkapan data dan konsistensi laporan. Pengumpulan dan analisis data sekunder dari Bursa Efek Indonesia, laporan tahunan, laporan keuangan auditan, dan laporan GCG. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan uji moderasi dengan uji statistik deskriptif dan asumsi klasik. Sekian pemaparan proposal tesis dari saya. Segala kekurangan itu berasal dari saya dan segala kebaikan itu berasal dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.